wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jatilawar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Jatilawar, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan keluarga besar SMP Negeri 1 Jatilawar. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini Selasa 16 April 2024 kita dapat berkumpul dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan kedua panitia. 4. Ikrar. 5. Hikmah silaturahmi. 6. Doa. 7. Bersalam-salaman. 8. Lain-lain. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara Halal Bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Syafira Aidia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sambutan kedua panitia kepada Bapak Dr. Andres Sutrima dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Mardiani SPD, wabil khusus yang saya hormati ini teman-teman yang hari ini hadir, khusus untuk teman-teman yang sudah purna tugas. Yang saya hormati, bahagia rasanya hari ini bisa menghadiri undangan kami pada acara halal bihalal pada hari ini. Tidak lupa yang kami hormati Ustadz Riono SPD MPD yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti juga akan memberikan tausiahnya kepada kita, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat pada hari ini untuk melaksanakan acara halal bihalal. Tentunya ini suatu keistimewaan karena pada hari ini kita tidak hanya dihadiri oleh keluarga besar SMP 1 Jatilamang, tetapi juga oleh beliau-beliau yang sudah purna siswa. Ini kemarin memang ada usulan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu guru yang sudah purna tugas, ini untuk purna tugas untuk diundang ya, dan ternyata alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu dulu syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku ketua panitia izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara halal bihalal hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya serta padatnya harus lalu lintas, tapi menyempatkan diri untuk hadir untuk memenuhi undangan kami. Yang berikutnya kami sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja bersama dan bisa terselenggara acara pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, kami selaku ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada penyelenggaraan acara hari ini masih banyak kekurangan dan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan masih dalam suasana lebaran, kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon dimaafkan segala kesalahan. Terima kasih, sekian, bila ada berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andres Sutrima. Acara yang keempat yaitu ikrar. Ikrar yang pertama yaitu perwakilan dari guru dan karyawan kepada Bapak Dr. Andes Tri Murdono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
bisa berkumpul dalam acara silaturahmi keluarga besar SMP Negeri 1 Jatinegara. Salawat salam juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti segala tindak lanjutnya insya Allah sampai akhir zaman. Allahumma amin. Saya tidak akan panjang lebar. Tadi saya mandan ledek, Pak Triman mengatakan Ustadz Trimur Pak sebenarnya namanya Sami depannya. Yang selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kepala sekolah yang saya hormati juga, kepada bapak mantan guru saya Pak Kamso, juga kepada yang lain teman-teman di SMP 1 Jatinegara, baik yang sudah purna maupun yang belum. Yang selanjutnya kami sebagai wakil dari teman-teman mengatakan minal aidin fal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan nanti tulus sampai lahir dan batin. Allahumma amin. Itu saja yang saya sampaikan, tidak pakai bahasa Arab atau dan sebagainya, tapi saya menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu minal aidin fal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus ada pantun, iklan ikan sepat bukanlah ikan teri. Ya, masih enak dimasak tanpa bumbu micin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Itu yang menggunakan, karena saya pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab. Yang saya boleh Bapak. Ada panas pasti tentunya ada dingin, ada kipas tentunya ada angin. Minal aidin fal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tri Murdono. Ikrar kedua akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jatilawang, sekaligus memberikan dengan sambutan kepada beliau Ibu Sri Mardiani Wahyuningsi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana liyada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, alumni guru SMP Negeri 1 Jatilawang yang mohon maaf tidak hafal untuk disebutkan satu persatu, karena memang kita ngaturi dari yang paling senior dan yang paling bawah gitu ya. Yang paling dekat dengan saya di situ Pak Karman begitu. Ya, jadi yang atasnya Bu Tati itu masih ada begitu. Kemudian Bapak Ibu yang lain itu sudah jauh di atas saya ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah 2 tahun lagi saya akan membersamai Bapak Ibu menghadiri undangan di sini sebagai tamu undangan untuk alumni. Insya Allah begitu, bagus sekali. Ini saya ada usulan dari Pak Musrif ya, mengingatkan, tapi luar biasa idenya, nggak lagi waras. Nah ya Pak Musri begitu, ini kalau saya modelnya cuma cemplong ini ya. Nah itu pas pagi waras main banget ya. Mudah-mudahan ini akan berlanjut ya, akan berlanjut selamanya, sehingga menjadi ajang silaturahmi Bapak Ibu
yang sudah mulai sepuh dan sepah ya. Sepuh dan sepah ini nanti kalau tidak ada ajang seperti ini mau gimana ya. Kalau yang mengadakan reuni itu biasanya kalau sudah masih muda-muda, 3 tahun habis SMA, kuliah, bekerja masih muda. Kalau sudah alumni dari pegawai itu biasanya sudah tidak ada ya. Ada 1-2 kalau masih baru purna. Kalau sudah sekian tahun ya rasanya tidak bukan tempatnya. Jadi inilah tempat yang paling mulia untuk Bapak Ibu semua, akan bertemunya Bapak Ibu yang sudah purna tugas, sehingga kami berkenalan sekaligus bersilaturahmi. Kalau saya ngomongin soal dalam Bapak Ibu satu persatu ya, kayaknya besok saja sudah mulai masuk kerja gitu. Ya, mohon maaf di tempat ini kami soal untuk meminta maaf, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf Bapak Ibu seandainya saya di dalam melanjutkan amanat dari kepala-kepala sekolah sebelumnya belum mencapai maksimal. Gitu, okay. Ini saya merasa berdosa kepada panjenengan sebagai senior-senior kami yang kami percayai. Begitu. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Triyono SPD MPD Riyono ya, tidak ada T-nya Pak, ada TR Pak Triyono Pak Riyono ya, yang tadi sempat keliru. Bu, ya, Ustadznya loh rawuh-rawuh ya, ternyata keliru di sana. Ya, jadi kebetulan di tetangga sebelah juga sedang mengadakan acara yang sama. Saya sampaikan juga izinnya dari Bapak Ketua dan pengurus komite yang hari ini tidak ada satupun yang bisa hadir dikarenakan satu, Pak Tarjo Ketua komitenya itu mengantarkan istri berobat ke Jogja. Kemudian Pak Koramil, Pak Eko itu kalau sudah ada instruksi dari koordinator Polres ini apa polisi Pak ya, dari Polres ya. Kalau dari komandan menginstruksikan wis tidak bisa ditawar, kita maklumi. Kemudian Bu Yuli dan Pak Doyo sama acaranya seperti ini. Dan saya sendiri juga mohon maaf tidak bisa menghadirkan bapak atau suami berada di sini dikarenakan acara yang sama pula di SMP Negeri 1 Pati Raja. Jadi datang sendirian. Toh biasanya sendirian kemana-mana ya. Oke, dewekan apa pendel gitu ya. Itu. Jadi mohon maaf ya kalau tidak bersamaan acaranya ya insya Allah akan mengikuti ke sini gitu. Tapi karena satu dan lain. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya ucapan terima kasih sekali kepada panitia yang sudah bekerja keras, tidak bersusah payah, tidak susah, jangan dinilai susahnya, jangan dianggap susahnya. Yang sudah bekerja keras untuk mengadakan acara ini saya apresiasi setinggi-tingginya. Oke, saya kenalkan ya, nama saya mungkin ada yang sudah paham, sudah Gerson Sri Mardiani menggantikan Pak Narto mulai 3 Juli 2023. Mohon doanya dari sesepuh kami untuk diri saya bisa melanjutkan memegang estafet kepemimpinan dari kepala-kepala yang sebelumnya. Rumah saya kalau Bapak Ibu mau ke kota ya pasti melewati gitu ya, Pati Raja dari masjid ke arah timur, nanti sebelum SMP Negeri 1 Pati Raja persis nanti ada Alfamart itu orang tua saya, sebelahnya rumah kosong, sebelahnya lagi toko material kayu, sebelahnya lagi musola. Depannya musola Pak Lurah, Pak Kades, saya sebelah timurnya. Timurnya itu enak banget. Ya, monggo pinara, katuran pinara kenali, melewat sana.
Alias mereka nggih Bapak Ibu, pintu selalu terbuka dalam tanda kutip meskipun tertutup terus karena debu. Pertama debu, yang kedua karena pinggir jalan raya. Jadi untuk keamanan, tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir mau ke rumah Ibu tutupan terus, dan ditutup terus, sampai toko lah bukakan gitu. Nah ini rumah yang di dalam ramai, dalam banyak orang, nanti masih mereka pakai lorong, nah itu ditutup saja gitu. Itu yang sepintas saja. Saya dari SMP 1 Rawalo, kemudian SMP 2 Rawalo, sebelumnya lagi di Kebasil 1. Nah mudah-mudahan di Jatilawang saya bisa meneruskan dalam keadaan sehat walafiat, ini bisa meneruskan amanat-amanat Bapak Ibu guru semuanya. Menjawab dari ikrarnya Pak Tri Murdono tadi, saya juga selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Jatilawang mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu guru karyawan secara keseluruhan. Sekali lagi minta maaf, mohon maaf setulus-tulusnya atas pergaulan kita selama 1 tahun ini, baik secara kedinasan maupun secara kekeluargaan. Kedinasan Ibu KS senangnya dorong-dorong nggak pernah karena ketika semua penuh orang jadi ngali-ngali itu warna saya begitu. Jadi soal 3 halus bukan sakit berarti 3 aja pianyi solo bukan sakit. Karena permainan ulang kali yang bukan kali dari halus saja. Diterima nggih Bapak Ibu nggih. Tadi maafnya Bapak Ibu guru melalui Pak Tri Murdono juga saya terima, sehingga mulai detik ini kita dalam kondisi kosong-kosong. Jere gue cara bal-balan deh kosong-kosong. Engko bar kiye tek semenit wis jenenge. Nah nggih, kita jaga kondisi kita yang masih fitrah ini. Di hari ini mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri di waktu mendatang, terutama memperbaiki diri dalam hal ibadah, akidah, itu yang sangat-sangat perlu kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau bergaul, kemudian untuk berbicara, bersikap, berkata, itu ya kita menghindari hal-hal yang bisa menyakitkan hati, menyakitkan orang lain, sehingga nanti akan terjaga. Begitu ya Pak Karman ya. Nah itu seperti itu. Jadi ya sekedar nasihat dari orang tua kan nasihati. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah kita semua dalam kondisi fitrah untuk di keluarga SMP 1 Jatilawang, baik yang masih aktif maupun yang sudah turun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, menjaga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah peserta alumni guru karyawan SMP 1 Jatilawang tahun depan bertambah, tambah pintar ibu Pak Triman, tambah sekawan, mudah-mudahan tidak berkurang ya. Kita doakan semoga semuanya diberi umur panjang yang barokah. Amin. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Mardiani Wahyu Iningsih selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jatilawang. Acara selanjutnya yaitu hikmah silaturahmi yang akan disampaikan oleh Ustadz Riono SPD MPD. Dipersilakan. Nanti mohon untuk berdiri nggih, nyuwun sewu Pak. Yang pertama dari sebelah barat ini adalah Bapak Subandi, monggo Pak Bandi untuk berdiri. Nggih.
Bapak Subandi, ini dulu KTU di SMP 1 Jatilawang. Tahun berapa nih Pak Purna nih? Tahun 2020. Kemudian ada Pak Rajiman yang baru ramuh, Bapak yang jauh berdiri. Pak Rajiman. Purna tahun berapa nih Pak? 2010. Alhamdulillah masih dibarengi sehat. Bapak Rajiman dulu mapelnya bahasa Indonesia. Ada yang pernah diajar Pak Rajiman? Bu Hari mungkin ya? Bu Hari, Bu Win, Pak Anton, ya masih banyak ya Pak Rajiman ya. Kemudian yang berikutnya Pak Rianto Effendi. Pak Effendi. Tahun berapa Pak Purna? 2022 ya, baru 1 tahun, tapi ternyata banyak juga yang belum paham atau benar ya. Yang berikutnya adalah Bapak Purnomo. Bapak Purnomo. Ini tadi Pak Effendi bahasa Indonesia, Pak Purnomo bahasa Indonesia. Purna tahun berapa Pak? 2020. Pak Purnomo. Pak Effendi 2022. Kemudian yang paling senior ini ada Pak Kamso, Pak Sukamso. Wow. Bahasa Inggris tahun berapa ini Pak? 2007. Nah, ya 2007 alhamdulillah masih bisa berkenan hadir. Kemudian berikutnya Pak Rakung Partoyo. Ini dulu juga bahasa Inggris. Purna tahun 2017. Kemudian yang paling ujung pakai batik Pak Galbiri. Ini petugas pelaksana dan TU. Purna tahun berapa ini Pak? 2023. Alhamdulillah bisa hadir meskipun kondisinya agak kurang sehat ya. Berikutnya ada Bu Supriyatin. Monggo Bu. Ini berbaju hitam. Mapelnya seni budaya. Purna tahun berapa Bu? 2022 ya. Ada sebelahnya lagi Bu Aminah. Ya, ini yang mengaku mapel bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa. Tahun 2020. Ya, sebelahnya Pak Karsita nanti tahun 2025 ya Pak. Masih 1 tahun, sabar Pak. Ya. Yang berikutnya Bapak Sukarman SPDI. Nah, ini mapelnya bahasa Jawa. 2022. Ini yang sebelahnya lagi Bapak Haji Tumino. Pak Tumino PKN. Nah, ya. Tahun 2022. Ya. Oke. Ada lagi Ibu Tati Retnowati. Ya. Ini bahasa Indonesia tahun 2022 ya. Bu Ismi nanti tahun 2027, saya 2026 Bu. Ya, ini ada juga ya Bu Al-Hadiah. Nah, ini mapel PKN. Purna tahun berapa Ibu? 2019. PKN. Yang berikutnya Bapak Garno. Ya, berdiri Pak. Ini. Ya, kebetulan Pak Garno ini pengaku bidang bimbingan konseling 2021. Ya. Kemudian ada juga Pak Kiswadi, ya, jajaran Karadine Pak Kiswanto. Ya, Purna tahun berapa nih Pak? 2018.
Ya. Sudah habis ya? Ya, yang belum hadir ini belum datang ada Pak Mustafa, ada Pak Warto, ada Pak Koeron, Pak Ilham, Bu Suryati, Sri Suwati, Bu Rajima, gerak matur nuwun pada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, mudah-mudahan senantiasa tetap diberikan kesehatan rumah. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP 1 Jatilawang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMP 1 Jatilawang, dan tak lupa Bapak Ibu Guru senior. Alhamdulillah sakit rawuh mriki kita semuanya dengan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillah, sungguh bahagianya luar biasa. Wajahnya berseri-seri, yang sudah lama tidak bertemu kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, sungguh luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, panutan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas jalannya. Izinkan di awal ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perkenalkan diri saya pribadi. Barangkali nanti ketemu di luar sini pernah berpapasan atau akan berpapasan, mungkin di mana tempatnya barangkali panjenengan emutan kula. Alhamdulillah nek kula kayane dereng apal satu persatu ini. Wajahnya baru-baru semua di sini. Alhamdulillah bagi saya pribadi. Ya, perkenalkan, nama saya Riono. Cukup pendek. Pemberian dari orang tua ayah saya alhamdulillah sungguh luar biasa. Patut saya syukuri. Kepengen itu ya kayak jeneng artis, kayak kereta bawa banget. Tapi karena ini sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur. Nama yang penting bagaimana sikap pribadi seseorang itu. Nama bagus-bagus di nyuwun sewu, padahal nama itu adalah doa yang ada yang tidak baik. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian aktivitas saya pribadi seperti Bapak Ibu guru. Saya seorang guru agama di SD 1 Widulingga. Kebetulan tempat tinggal saya berada di belakang Puskesmas Satuwangon. Monggo barangkali Bapak Ibu pada pinara kulo kedua. Kemudian tugas tambahan sorenya itu kemudian saya membantu di panti asuhan almarhum bersama beliau Ustadz Sobirin, yang tadinya itu di sini Ustadz Sobirin. Kebetulan beliau lagi uji ke Bandung. Kemudian bersama Ustadz Mamun ditawarin, kalau Ustadz Mamun dulu katanya udah pernah ngisi di SMP 1 Jatilawang, tinggal dua, saya sama Ustadz Daryanto. Ustadz Daryanto sebelah sana ngisinya,
sama-sama. Makanya ketika tadi pintu masuk, ketika mau mengisi di SMP, iya, ternyata bukan, salah kamar. Alhamdulillah, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bisa sampai di sini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ya, baru beberapa hari ini di tanggal berapa Syawal ini Bapak Ibu? Tanggal berapa? 6 atau 7 Syawal ya. 1 pekan. Masya Allah. Masih teringat-ingat dulu bagaimana ketika kita di bulan Ramadan di Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Datang kepada kalian itu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kalau tanggal ini di Bapak Ibu, panjenengan teng sasi Ramadan kata berkah Bapak Ibu. Kata nggih, alhamdulillah anak gaji 13 nggih wonten THR sertifikasi. Alhamdulillah. Kepengin seliyane bulan Ramadan kados niki Bapak Ibu. Pengen mau mboten? Ya kepengin kula ben kepengin. Bukan hanya itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di bulan Ramadan sungguh dimudahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Yang kita sebelum masuk Ramadan jarang sekali kita hadir ke masjid, tapi sungguh di bulan Ramadan kita sangat-sangat luar biasa semangatnya di masjid. Sampai yang sepuh-sepuh senior mungkin apa? Bawa makan untuk buka sampai nanti pulang habis terawih. Ada yang seperti itu. Karena apa? Sungguh mencari keberkahan, pahala yang berlipat-lipat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa bulan Ramadan itu bagaimana? Abwab, pintu-pintu surga itu adalah terbuka. Futihati abwabul jannah. Pintu surga itu buka lebar-lebar. Yang biasanya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Yang biasanya di luar bulan Ramadan tidak pernah berbagi, di bulan Ramadan sungguh luar biasa sekali. Di luar bulan Ramadan kita tidak berpuasa, tidak kuat, tidak mampu, tetapi di bulan Ramadan kita dimampukan oleh Allah berpuasa full berturut-turut 30 hari atau 29 hari. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wa buliqati abwaba. Nah, pintu-pintu neraka niku ditutup, maka banyak orang yang soleh Bapak Ibu di bulan Ramadan sungguh luar biasa. Masjidnya, musolahnya yang tidak biasa pasang tarut teragat jadi dipasang tarut. Jamaahnya meludah. Alhamdulillah. Ini membuktikan apa? Bahwa Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Kemudian tidak disayati, setan-setan itu belenggu, dikunci, sehingga banyak orang yang berubah dirinya menjadi orang yang baik. Maka apa yang saya sedihkan itu apa? Pengen semua orang menjadi kebaikannya luar biasa seperti bulan Ramadan. Ini kita dimudahkan untuk berpuasa, kita dimudahkan bersedekah, kita dimudahkan malam harinya kita sholat qiyamul lail atau sholat tarawih atau sholat tahajud, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat-sangat begitu mudah. Karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu beruntung dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, "Itukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Akhir ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa kita
ketika malam terakhir di bulan Ramadan alias malam Hari Raya Idul Fitri, kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita melihat arti dari Allahu Akbar, niku artinya apa nih Bapak Ibu? Allah Maha Besar. Berarti manusia kecil apa gede Bapak Ibu? Kecil. Dengan ruangan ini, gede ruangan ini Bapak Ibu. Maka ketika kita di bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah melakukan aktivitas ibadah yang sungguh semangatnya luar biasa, itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa. Atas dasar kehendak Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh dengan begitu mudah. Maka di malam takbir kita disunahkan untuk banyak mengucapkan kalimat takbir dalam rangka apa? La'allakum tashkurun. Mungkin dengan banyak bertakbir ini kita menjadi hamba yang bersyukur. Mungkin sebagian manusia Bapak Ibu ya bangga, alhamdulillah Ramadan ini aku ibadah akeh, puasane full, sedekah berlipat-lipat, 10 hari terakhir tayang itikaf di masjid. Bangga Bapak Ibu, dimudahkan oleh Allah dengan seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa? Khawatir selesai bulan Ramadan, masuk Syawal, malam Syawal saja. Berarti mahir terakhir di tanggal 30 atau 29 itu sudah pergantian bulan Syawal. Yang tadinya setan dikunci, dijiret, sudah dilepas Bapak Ibu. Buktinya malam takbir, kene lagi sholat isya, mercone jeda. Wonten kados niku tentu Pak Bu. Kakak berseliweran anak-anak muda boncengan yang bukan mahramnya, nongkrong di alun-alun di berbagai tempat sudah muncul. Kenapa? Setannya sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kalau di bulan suci Ramadan, oh dosa melakukan hal itu. Karena ini sudah selesai Ramadannya, ya alhamdulillah dosaku pasti sudah diampuni seperti itu. Nah, kembali lagi dengan kemaksiatan. Setan pintar menggoda kepada hati seseorang ya yang tadinya amal solehnya sungguh luar biasa, akhirnya menjadi punya sikap rasa ujub atau sombong. Puasa ini dinyotein full, alhamdulillah lipat dia. Jangan para tuan ngode abot kene melu sahur kadang jam sana wis ngangkut ternyata merubung akhirnya yang medot. Nah, mereka yang pinter jos hatinya merasa ujub dan sombong. Dia sudah mengumpulkan banyak amal-amal soleh karena tahu dalilnya orang yang berpuasa kemudian memberikan orang kepada orang yang berpuasa pahalanya seperti orang yang berpuasa. Sedekahnya berlipat-lipat. Oh, aku khatam baca Al-Quran 1 kali khatam, 2 kali khatam. Karena di bulan Ramadan berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. 1 hurufnya ya minimal 10 kali lipat, bahkan mungkin 700 sampai lebih. Dia sudah menghitung-hitung, oh ini ada ayat sekian, hurufnya sekian, yang mau dipahala semenit doli akeh pahala. Muncul di hatinya sombong. Karena setan itu pintar, cerdas, boleh batil. Sehingga hadirinnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada para sahabatnya, atadruna 'anil muflis? Wahai para sahabat, tahu tidak orang-orang muflis?
Muflis itu adalah orang-orang yang bangkrut. Bayangan kita nek mau bangkrut paling dagangannya bukan laku nggih Pak Bu. Ya, tunannya aku gede atau mungkin bahkan tidak punya keuntungan, mungkin habis tapi tidak punya keuntungan. Itu bayangan diri kita di dunia. Jawabannya Nabi Muhammad SAW, al-muflisu fillah ya Rasulullah. Apakah orang-orang bangkrut itu orang-orang yang di antara kami ya Rasulullah? Orang yang la dirham, tidak punya duit, la mata, atau orang yang dagangannya tidak laku, tidak punya kebahagiaan dalam hidupnya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muflisu ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, nanti kelak itu ada orang yang bangkrut dari kalangan orang yang membawa amalan sholat, amalan puasa, amalan zakatnya, amalan sedekahnya. Dia membawa amalan tersebut, Bapak Ibu. Berarti amalan ini sudah diterima oleh Allah. Di dunia, sholatnya, sedekahnya, puasanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, orang ini adalah orang yang bangkrut. Kok bisa, Bapak Ibu? Kenapa? Oh, tidak ikhlas, Ustaz. Enggak, dia ikhlas. Dia lillahi ta'ala. Tiba-tiba ada orang yang datang. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, datang. Ya Allah, indah hada bulan, qad satana hada, wa qad qaddafa hada, wa qad utida mala hada, wa qad daraba hada. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dulu ketika di dunia, Iya. Berikanlah amal soleh yang dia bawa untuk diriku. Jadi Nabi Muhammad SAW tersenyum ketika melihat masalah. Kenapa tersenyum? Karena tidak bilang hadis ini. Tidak bagaimana dengan orang yang tidak membawa amal puasa, tidak pernah sholat, tidak pernah membayar sedekah zakat, alias di dunia dia berkelingkangan dengan kemaksiatan. Berarti apa yang dia bawa? Kemaksiatan, pahala dosa. Bukan pahala yang baik, tapi membawa dosa yang besar. Dia tidak punya pahala. Bagaimana? Maka dosanya ini diberikan kepada orang yang telah tersakiti di dunia. Bapak Ibu, jadi janganlah diri kita itu bangga setelah kita melakukan amal soleh. Setan gue pinter, arep goda yang tadinya ikhlas lillahi ta'ala, akhirnya hatinya ini mungkin ujung dia kepada orang lain yang sehingga tadinya dikira pahala yang sangat mungkin banyak, ternyata bisnis. Bahkan di akhirat pahala yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada orang yang tersakiti. Terkadang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kita bayangannya orang yang seperti itu mengumpulkan banyak pahala, puasanya, sholatnya, sedekahnya, pasti orang itu masuk ke dalam surga. Belum tentu, Bapak Ibu. Karena orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu atas dasar rahmat, atas dasar kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala, bukan karena amal soleh kita yang sudah kita kerjakan Bapak Ibu, bukan. Makanya tadi orang ini nggak bawa pahala apa-apa, tapi yang dia bawa adalah dosa. Maka bagaimana dosanya ini diserahkan kepada orang ini? Namun dibilangin ya, maka Bapak Ibu, yang namanya manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Yang terkadang kalau kita mungkin dosa dengan Allah sangat begitu mudah. Mudah bagaimana? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita curhat kepada Allah, ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku yang begitu banyak. Aku nyesel Al-Quran ini. Itu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu dengan mudah. Tetapi dengan manusia yang terkadang kita tidak sadar menyakiti perasaan orang lain. Lisan kadang sudah terjaga, tertata, bicaranya ceplos ucapan yang mungkin menyinggung perasaan orang tersebut. Padahal kita tidak merasa menyakiti orang itu, tapi orang itu merasa kesakitan. Ini yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Ini. Maka janganlah diri kita sombong atas amal soleh yang sudah kita lakukan, tetapi bagaimana amal pahala soleh kita yang sudah kita kerjakan ini bisa terjaga, tidak bisa diambil oleh orang lain. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai diri kita menyakiti orang lain. Ya karena mungkin kita hidup ya di lingkungan kedinasan, pekerjaan yang banyak orang ini, mungkin secara tidak sengaja lisan kita pernah menyinggung perasaan orang lain, atau mungkin bukan dengan lisan sekarang Bapak Ibu, dengan apa sekarang? WA, tangan kita ketik, atau ada berita apa nanti batin, ini baik, gini, mari bro, ya biar ini. Itu juga bagian dari menyakiti yang terkadang ini secara tidak sadar kita telah mendolimi orang lain. Maka harus berhati-hati. Maka momentum hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka apa? Untuk membersihkan diri kita. Karena hari raya Idul Fitri adalah hari kembali kepada Allah, hari berbuka. Kalau kita punya salah kepada manusia, jangan menunggu di hari raya. Segera minta maaf, bertobat. Ustaz, saya sudah minta maaf, tapi orang itu nggak mau memaafkan. Bagaimana orang yang seperti ini? Pada Allah menyebutkan dalam firman-Nya, ya, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain itu tempatnya di mana Bapak Ibu? Surga. Mungkin kita merasa kita sakiti, ya Allah, dengan kancaku ya, kebenaran hati mari aku, aku ikhlas, maafkan. Itu yang besar Bapak Ibu. Jaluk ngapura, ya, ke tetangga, ke teman, atau mungkin saudara atau kakak beradik gara-gara warisan diukur ora pas, beda ukurannya, akhirnya ado, ya. Jangan menunggu di hari lebaran. Kene wis lebaran, sing iki jere kosong-kosong, zong wis kurang tambah man. Ini. Bagaimana jaga kita? Menjaga amal soleh kita biar kita tidak mendapatkan pengurangan pahala untuk orang lain yang dan kita merasa kita mungkin merasa atau tidak merasa pernah mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, mungkin dengan kata-kata atau mungkin dengan tulisan WA kita atau mungkin dengan berbagai media dan ternyata menyinggung perasaan orang lain ini. Ini yang sulit Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang itu mau memaafkan kesalahan kita. Dan orang yang mau memaafkan kesalahan kita, jelas Allah akan memberikan surga bagi orang tersebut.
Maka inilah mungkin waktu yang pas untuk kita. Untuk apa? Menyambung kekeluargaan, menyambung bersilaturahim yang terkadang ya kalau di sana-sana nih Bapak Ibu blok-blokan guru-guru blok anak guru kan tenguri Pak Bu tenguri kita insya Allah bukan akul setuju ini amin ya robbal alamin. Di sana sampai ada yang berantem, sampai ada yang akhirnya gara-gara guru itu minta mutasi, banyak sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan guru-guru, bapak ibu guru, ibu kepala sekolah semuanya, warga keluarga besar SMP 1 Jatilawang rukun, solid, aman, damai, akhirnya muncul ketenangan dalam bekerja. Itu yang diharapkan. Ini yang bisa saya sampaikan, tidak bisa panjang lebar, sedikit tapi bisa kita amalkan untuk kita masing-masing. Mari hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa. Kita meminta kepada Allah Zat Izzah, Zat yang maha kehendak, Zat yang maha segalanya untuk kita semuanya. Kita mohon kebaikan untuk diri kita. Kita memohon di akhir hayat hidup kita, akhir hayat yang baik, yang husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun. Allahumma fir walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, kami bersyukur atas semua nikmat yang diberikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Terimalah pintu taubat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, izinkanlah kami ya Allah. Pertemukanlah kami kembali bulan yang mulia, bulan Ramadan di tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami istiqomah ya Allah, sampai ajal kami bertemu kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kami mati dalam kondisi husnul khatimah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hada, Allahumma ij'al lana umrana mubarakan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa usia kami ya Allah yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, antarakan satu hal yang sabit ya Allah, atas syafi la sifatan illa sifatuka sifatan la yuqadiru saquma. Ya Allah, angkatlah penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Berikanlah kesembuhan baginya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, jadikanlah kami ya Allah keluarga besar SMP 1 Jatilawang ya Allah, keluarga yang bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami ketentraman dalam hidup kami ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah orang-orang yang senantiasa taat kepada Engkau ya Allah. Dan jadikanlah anak didik kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Berikanlah pemahaman ilmu yang baik ya Allah untuk mereka ya Allah. Berikanlah anak didik kami ya Allah menjadi hamba-hamba yang soleh-solehah ya Allah, yang berakhlakul karimah. Allahumma yassir alaina fi umurina fid dunya wal
الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf jika saya pribadi banyak kesalahan dan kekurangan, mungkin menurut perasaan hadirin semuanya dengan sebesar-besarnya dan setulus-ikhlasnya. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Riono SPD MPD. Semoga memberi manfaat untuk kita. Acara selanjutnya yaitu bersalam-salaman. Mohon kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk berkenan berdiri di depan untuk mengawali berjabat tangan. Silakan. Dilanjut berfoto bersama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Salim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Selanjutnya Bapak Ibu Guru dari SMP Negeri 1 Jatilawan untuk bersalam-salaman. Muhammad ya Rabbi Allahumma sholli ala Allahumma sholli